Mas Roy dan rekan-rekan ini sudah diperlihatkan, sudah ditunjukkan langsung ijazah asli dalam gelar perkara khusus kemarin. Nah, apakah semakin menguatkan dugaan ijazah palsu atau justru sebaliknya? Itu bukan ijazah asli, itu hanya kertas yang mau disebut sebagai asli. Kalau mau fair, ya ijazah itu kertas itu harus dikeluarkan dari plastiknya. Kemudian kita boleh meraba ya kayak di TBDUM itu menyentuh minimal kita bisa menakar ketebalan kertas. Lah itu kertasnya tipis banget, kemudian emboss tidak benar, emboss itu ada ya gambar seperti emboss ya. Tapi kan tidak bisa dipastikan untuk emboss kalau itu belum diuji. Dan uji sebenarnya itu harus dengan menggunakan teknik namanya carbon dating. Itu untuk menentukan usia kertas, jenis kertas, kemudian tintanya tinggi. Tapi yang sembar mau disebut ijazah itu sangat meragukan. Saya sebagai seorang fotografer profesional dulunya dan berpengalaman lebih dari 40 tahun ya, itu dan saya tukang cetak dulu, jadi saya sangat paham apa yang terjadi di darkroom laboratoris ya, kemudian ada enlarger, fixer, developer dan sebagainya. Itu sangat tidak mungkin foto semacam itu adalah foto yang sudah berusia 40 tahun. Itu foto baru, itu baru dicetak ya, kira-kira usianya tidak lebih dari 10 tahunan lah kira-kira. Ya itu tidak benar. Makanya kenapa tadi sahabat saya Dr. Resmond Asiolan Sianipar menyatakan harus uji banding. Iya, kita ingat kasus Joshua Huta Barat ya, yang pada saat waktu itu laboratorium forensik Polri mengatakan awalnya itu tembak-tembakan ya, tapi setelah diuji oleh laboratorium yang forensik yang independen waktu itu Universitas Indonesia itu mengatakan bahwa ternyata itu tembakannya jarak sangat dekat, bahkan bekas jelaganya saja ada. Nah ini loh, kasus-kasus kayak gini kan jelas ya. Jadi artinya apa? Laboratorium forensik independen, misalnya kita punya yang ada di BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional, itu harus terpanggil untuk menyelidiki karena ini kasus besar, kasus yang melibatkan orang yang pernah memerintah Indonesia selama lebih dari 10 tahun, yang sangat dirugikan ijazahnya. Dan sekali lagi Mbak Vera dan seluruh pemirsa Metro TV, saya pastikan sekali lagi bahwa setelah kami melihat ya, saya melihat, Dr. Resmond melihat, Dr. Tifa melihat, ini tiga yang punya kompetensi untuk melihat itu, kita menyatakan itu palsu. Kalau ada salah satu orang, seorang ibu-ibu yang pengetahuannya terbatas, yang memang pada saat itu katanya juga ikut melihat dan lihat asli, ya mungkin ibu-ibu itu tidak bisa membedakan antara kertas asli dan palsu. Sama dengan misalnya saya dihadapkan pada cabai, mau itu cabai beneran atau cabai plastik ya, mungkin kalau saya nggak bisa menilai karena saya bukan ahli cabai. Ya, kira-kira gitu Mbak Vera. Ya, pengujian yang diharapkan ini sebagai bentuk pembanding gitu ya, melibatkan pihak independen. Ya. Independen mana yang dimaksud untuk bisa dilibatkan agar benar-benar transparan? Independen yang tidak terkait dengan kasus. Misalnya kalau lembaga forensiknya UGM, nggak bisa, UGM sudah terlibat. Ya, selain silakan. Misalnya kampus dari UI, Universitas Indonesia, kampus dari ITB, Institut Teknologi Bandung, oke, ya, atau BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Tapi bukan laboratorium forensik yang di bawah kepolisian, karena sudah terlibat juga di situ. Atau TNI, kita terbuka. Kalau TNI misalnya juga punya laboratorium uji forensik ya, saya kira punya, dan itu bisa digunakan. Tidak perlulah misalnya misalnya khawatir kemudian kita keluar negeri. Tapi kalau terpaksanya, ya bisa ada di SPO, kita bisa minta dari SIA. Tapi kalau saja Indonesia bisa kita dengan istana, kita minta tolong lain Indonesia. Tindak lanjutnya gimana Mas Roy? Ini sangat. Tindak lanjutnya untuk meminta agar dilakukan uji pembanding ini seperti apa? Itu juga kemudian minta pada kepolisian untuk diuji ulang, dan kami juga bisa minta kayak gitu. Nah, sekarang apa? Kemarin sudah kita dengar ya dalam dialog ada juga misalnya ini yang netral ya, misalnya Joko Dwi Widodo, Joko Sri Widodo ya, profesor itu dari salah satu kampus yang lain, itu juga mengatakan uji independen itu penting. Kemudian juga kita dengar waktu itu seorang namanya Den ya, Raden, yang dia mantan laboratorium forensik Polri. Dia menceritakan bagaimana banyak hal di dalam laboratorium forensik Polri itu yang ya sangat ragukan lah. Misalnya ada permintaan yang harus begini gitu. Jadi sebaiknya memang harus ada. Itu orang mantan dari laboratorium forensik Polri loh, mengatakan dalam sebuah talk show, dalam sebuah dialog live di salah satu TV. Kemudian Profesor Joko Sri Widodo ini di TV yang lain ya. Ini orang-orang netral loh, bukan dari saya, tapi dari seberang yang memunculkan. Itu juga mengusulkan forensik independen. Reza Endri
ya Dr. Reza Indragiri juga menyarankan uji forensik independen. Jadi saya nggak ada yang keberatan kalau memang itu jujur sah, silakan dengan uji forensik independen, jangan UGM, jangan polisi. Itu Mbak Vera. Baik, saya ke Bang Ade. Jadi Mas Roy Suryo dan juga teman-teman ini meminta untuk melakukan uji forensik pembanding. Menurut Anda wajarkah itu untuk dilakukan? Jadi begini Mbak Vera, kalau terkait dengan bahwa ada uji pembanding dan memang sudah ada disediakan oleh negara yang memang artinya kredibel. Jadi kalau dikatakan BRIN juga itu afiliasinya biasanya untuk laboratorium forensik yang bersifat analog itu tetap memakai lapornya Mabes Polri, biasanya seperti itu sepengetahuan saya. Tapi kalau mau dikasih ke BRIN, katanya tadi Pak Roy mau ngomong bahwa jangan Puslap Mabes Polri karena terlibat. Nah saya nggak mengerti apa keterlibatan Mabes Polri di sini terhadap kasus ijazah ini, karena memang domainnya dia untuk memeriksa, kan itu diberikan kewenangan terhadap negara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemudian kalau kita berbicara terkait dengan independen, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Kan itu. Jadi gini. Tapi apapun itu, saya mendukung Mas Roy kalau memang masih mau di-challenge gitu loh. Saya mendukung Mas Roy ketika ini masih mau di-challenge, ayo. Gitu loh. Kenapa? Karena kami meyakini UGM ketika sudah menyampaikan, kami tidak akan tetap juga tergoyahkan untuk hal itu. Kenapa? Karena dia adalah institusi otoritas ya yang menyampaikan seperti itu. Sehingga kalau memang disediakan dan memang diberikan kesempatan nanti oleh jaksa ataupun diberikan kesempatan oleh hakim untuk men-challenge kembali, ya monggo silakan. Tetapi saya sudah mengingatkan Mas Roy dan Bang Rismon kan. Saya sudah mengingatkan Mas Roy dan Bang Rismon ya kemarin waktu kita bersama-sama bahwa tidak akan mungkin Bang Roy bisa menjadi ahli di dalam persoalan ini. Kenapa? Karena statusnya adalah telapor gitu loh. Tetapi apapun itu kalau memang mau di-challenge, ayo Mas Roy, saya mendukung. Artinya mari kita buktikan sebenar-benarnya, mari kita buktikan kebenarannya yang akan terkuak kok nanti. Karena kami meyakini Pak Insinyur Joko Widodo itu kuliah benar dan memang betul-betul menerima ijazah asli. Gitu loh Mbak Vera. Gitu. Ya, Mas Roy, jadi challenge-nya tadi didukung gitu. Jadi menurut Anda memang masih ada waktu, masih sempat untuk melakukan uji pembanding dan sebagainya ini? Betul, makanya itu, terima kasih Mas Ade. Makanya itu kami juga kemarin mengusulkan beberapa ahli yang memang benar-benar ahli, bukan ahli abal-abal kayak Joshua Sinambela, ada si Roni Teguh itu ya. Misalnya Profesor Tono Saksono. Profesor Tono Saksono itu adalah ahli fotogrametri, ahli mulai dari analog sampai dengan digital. Kemudian juga ada Dr. Ridho Radi yang juga ahli di dalam hal pengujian AI dan juga forensik. Kemudian untuk ahli nanti pasal-pasalnya ya, itu ada Profesor Henry ya, yang kemudian dari Subiakto yang itu juga dulu ikut di dalam tim pembuatan undang-undang ITE. Jadi jangan khawatir Mas Adi, saya tidak mungkin menjadi ahli. Dr. Rismon juga tidak mungkin menjadi ahli karena saya didudukkan dalam posisi yang tidak memungkinkan jadi ahli. Itu kami pahami betul. Makanya nanti ada banyak ahli-ahli beneran yang akan tampil. Bahkan ada ahli dari UGM nanti yang memang belum terkontaminasi, yang insya Allah juga akan membantu kita. Seorang profesor dari UGM yang dia dosen, yang juga dia mengerti betul bahwa sebenarnya Joko Widodo itu tidak lulus, itu juga ada yang nanti juga akan menjadi ahli. Jadi artinya apa? Itu tidak netral. Itu menarik kan? Iya, itu bagus. Jadi artinya apa? Nanti akan ada ahli-ahli yang independen semacam itu. Prof Tono Saksono itu juga UGM ya. Itu juga lulusan UGM asli. Jadi artinya nanti akan kita gunakan semua. Pokoknya kalau semuanya fair ya, itu tidak akan khawatir gitu loh. Yang tidak khawatir kan kemudian yang tidak fair, ketakutan kalau terbongkar. Padahal jelas ya, Pak Vera, ketika gelar perkara khusus kemarin, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, itu ketika menyaksikan dia, terus langsung kok saya di depan kepolisian saya bilang, ini ketahuan, ini nggak asli, nih fotonya aja jelas ya. Kemudian embosnya juga itu hanya citra embos, bukan embos sebenarnya. Kemudian juga watermarknya itu sangat tipis, tidak seperti watermark yang ada pada ijazah UGM sebenarnya yang saya gunakan sebagai pembanding yang sangat jelas, sangat tajam. Kemudian logo UGM-nya juga warnanya meleset, warnanya tidak tepat. Saya itu juga pengalaman di bidang mesin cetak ya, jadi saya tahu persis kalau ada warna yang tidak pas, kemudian setting yang tidak tepat. Ya, Mbak Vera.
Mas Roy dan rekan-rekan ini hanya fokus pada uji forensik pembanding saja yang Yes. diupayakan dalam waktu yang tidak sedikit ini, atau juga secara paralel sebetulnya untuk melakukan upaya pra-peradilan? Kalau secara paralel itu kan, tapi apakah memang pra-peradilan atau tidak, itu saya sangat tergantung kepada advis dari kuasa hukum ya. Karena kuasa hukum itu nanti Pak Kosinudin, kemudian Pak Petrus Celestinus itu nanti akan memberikan advis yang sebaik-baiknya di bawah koordinasi artinya Pak Abraham Samad ya selaku koordinator dari kami. Jadi artinya apa? Kami akan mendengar semua termasuk statement dari misalnya Prof Denny Indrayana, termasuk juga termasuk dari Dr. Amir Samsudin yang juga sempat ketemu juga. Jadi artinya apa? Itu akan memberikan advis sebaik-baiknya untuk apakah menempuh pra-peradilan atau tidak. Karena tahu lah pra-peradilan itu bisa dihitung lah gitu ya, probability-nya bagaimana dan yang pernah menang siapa ya gitu. Itu kan kelihatan. Jadi daripada menghabis-habiskan waktu untuk sesuatu hal yang misalnya tidak worth it ya, mendingan kami memperkuat dari sisi ahli, dari sisi saksi yang ada chart, dan dari sisi perkuatan atau challenge daripada alat yang kemudian kemarin disebut sebagai ijazah itu ya. Dan juga kita juga uji yang satu, S1, tapi juga kemarin ditampilkan kan yang disebut ijazah SMA. Lah itu udah beda banget ya, kualitas fotonya beda, fotonya juga beda, dan setiap orang yang melihat pada foto orang berkacamata dalam ijazah S1 itu, apalagi lihat kualitas fotonya sangat-sangat tajam, itu pasti akan mengatakan itu sebenarnya bukan foto sebenarnya di tahun 1985. Itu Mbak Vera. Iya, Ya. saya ke Bang Ade. Bang Ade, Ya. kepolisian itu memang memberikan kesempatan ya untuk Mas Roy Suryo CS ini untuk bisa mengajukan pra-peradilan. Tapi di saat yang bersamaan juga pihak kepolisian itu punya pertimbangan ataupun punya pilihan jika melakukan penahanan. Menurut Anda, apa yang sebaiknya Mas Roy Suryo CS ini untuk lakukan? Apakah ya sudah berikan kesempatan silakan pra-peradilan dulu atau bagaimana? Ya, jadi gini Mbak, terkait tiket Mas Roy dan kawan-kawan, saya menganggap tiket ya. Tiket Mas Roy itu yang pertama Nonton bola aja Mas. tiket Mas Roy sudah diius. Yang pertama adalah yang sudah digunakan adalah gelar perkara khusus. Ya, itu satu. Bahwa sudah mengius yang satu. Terus kemudian ada lagi nih yaitu prapit. Nah, prapit ini juga diizinkan oleh aturan dan perundang-undangan untuk melakukan ini. Jadi ada dua ya, secara objektif bisa digunakan. Nah, syarat-syarat objektifnya ini sudah dilaksanakan semua Mbak Vera ya di kepolisian. Nah, sisa satu lagi kesempatan yaitu prapit. Nah, kalau terkait permohonan untuk uji laboratorium dan lain-lain sebagainya, saya rasa itu tidak di kepolisian, tentu naik di tingkat yang lebih di atas seperti kejaksaan maupun nanti di pengadilan. Jadi sisa satu nih yang mau digunakan, apakah ini mau digunakan syarat objektifnya Mas Roy nanti. Nah, tetapi saya sampaikan di sini Mbak Vera bahwa ketika kemudian secara objektif sudah digunakan semua dan sudah diberikan kesempatan itu, saya minta juga kepada Polda Metro Jaya tidak berdiam diri untuk melakukan syarat subjektifnya. Syarat subjektifnya adalah ya itu Mas Roy langsung tertawa tuh. Artinya seperti itu. Tapi itu pun Mas Roy, sebentar. Ditahan. Tapi itu pun Mas Roy, itu kembali ke kewenangan penyidik. Mau nggak menggunakan syarat subjektifnya. Jadi dalam Mbak Vera, ya. Jadi mendesak untuk dilakukan penahanan begitu Bang Ade? Saya rasa dia prapit dulu lah, terus kemudian satu lagi kan yang satu lagi kan belum dilakukan, yaitu pemeriksaan 5 tersangka, terus yang kemudian saksi yang meringankan atau dicar, ya kan itu kan belum dilaksanakan tuh, itu syarat objektifnya tuh. Nah setelah itu ya prapit kalau memang misalkan mau digunakan gitu loh. Nah, kalau tidak ya kami tetap mendesak Polda Metro untuk melakukan syarat subjektifnya gitu loh. Nanti kasar banget Mas Roy kalau saya bilang syarat subjektif aja. Oke. Saya ke Mas Roy. Mas Roy, ini kan judul kita sekarang nih CG-nya Roy CS siap ditahan, kemudian tanda tanya. Jadi siap ditahan atau tidak ini Mas Roy?
Ya kan ada tanda tanya di belakangnya, yakin ijazah Jokowi palsu, yakin kalau itu 1000% atau 99%. Roy saya siap ditahan. Perkara siap dan tidak itu kita juga lihat harus ada equality before the law. Jangankan ditahan ya. Contohnya Firly Bahuri. Firly Bahuri itu tersangka di Polda Metro Jaya udah lama banget, itu juga tidak ditahan. Ya, itu juga pasalnya juga hukumannya juga di atas 5 tahun. Kemudian ada satu lagi yang sudah terpidana lebih dari 6 tahun, itu sahabatnya Mas Adi Darmawan yang di depan kepolisian gini nari ini itu namanya si Plester Matutina, itu sudah terdana, itu juga tidak ditahan. Tidak ada hubungannya dengan ijazah palsu, tidak ada hubungannya, Mas Roy, tidak ada hubungannya. Kita bicara pada konteks Mas Roy siap nggak? Iya, konteks itu kan. Makanya gini, Polda Metro itu tidak perlu menggunakan syarat-syarat semuanya. Kenapa? Itu kalimatnya dapat dilakukan penahanan, bukan harus loh. Dapat itu saya bisa tidak. Misalnya kalau kemudian ada sinyal ditahan itu kan kalau dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan makan diri dan sebagainya, itu silakan. Nah, saya setiap saat tapi yang perlu saya sampaikan di sini, Mas Roy, bahwa sebenarnya upaya paksa sudah dilakukan oleh Mas Roy. Kenapa saya bilang begitu, Mbak Vera? Upaya paksanya itu adalah upaya pencekalan, itu sudah dilakukan, itu termasuk menurut. Tapi tadi dijawab tidak perlu khawatir lah katanya gitu. Kayak nggak puas aja ya toh, gitu teman-teman ini gitu ya. Kami kan juga tidak, dan banyak lah sekarang kan kita lihat juga pendapat masyarakat, pendapat ahli, Pak Susno Duaji, kemudian Pak Ugro Seno, itu mantan polisi. Sekarang Pak Ito pun mulai agak bergeser ya, mulai agak udah nggak bisa ditahan. Jadi bagus lah. Lama-lama bahkan termasuk Prof Jimli ya, Prof Mahfud ya, kemudian Prof Ketua Dewan Pers ya gitu. Pendapat bukan alat bukti loh, pendapat bukan alat bukti loh, Mas. Oke, terima kasih. Santai aja.